28.000 match Raja Claude meta terbaru pakai execute. Dengan nickname-nya di sini Mamba karena dia saat ini berada di 114 bintang Mythic Immortal dan dia udah jadi top global 4 Claude. Berlalu total match-nya 28.704 match, win rate-nya 74,9%. Gila, ini tinggi banget guys. Dan ini adalah custom marksman emblem dan talent yang dia gunakan, full build-nya ada di situ dan bisa kalian tiru. Kita langsung aja masuk menuju ke dalam gameplaynya. Oke guys, kita sudah ada di dalam gamenya dan di early game di sini dia udah diinvasi sama 3 orang di situ. Beruntung di sini dia masih sempat ngedapetin 1 poin kill dan 1 assist, dan kalian lihat di situ ya, berkat execute di early game dia bisa ngedapetin gold lebih banyak dan menangin lane. Ini salah satu keuntungan kalau dia pakai execute sih guys, bisa nyamain kill, dan kalau udah dapet kill otomatis dapet itemnya lebih cepet kan. Jadi itu salah satu fungsi emblem, bukan emblem sih ya, spell execute yang dia gunakan yang menurut gue cukup aneh, jarang, hampir nggak ada sih sebenarnya Claude pakai talent, pakai spell execute dengan talent Bargain Hunter. Mungkin Bargain Hunternya di sini supaya bisa jadi satu item dengan cepat di early game, jadi kayak Mintalker yang harganya 1.800 jadi cuma 1.700 sekian setelah didiskon dengan talent Bargain Hunter, dan diakalin pakai ini spell execute, jadi dia bisa ngedapetin point kill sehingga jadi itemnya lebih cepat di early game. Dan terbukti sini Windtalker-nya di menit 2 udah jadi. Dia nggak beli sepatu karena memang buat apa juga sepatu kan, udah ada quantum charge yang bisa dia manfaatin. Ya untuk awal-awal sih memang kalau udah nyari satu item dulu sih biasanya, kalau nggak Corrosion Sky, Windtalker atau mungkin Golden Staff. Dan di sini dia memilih Windtalker. Oke, ada 3 orang di situ, Lunox, Hilo, sama Brody. Di sini dia cuma disupportin sama Florin doang. Florin juga nggak bisa nebe atau ngebadanin damage musuh, agak sulit sih memang. Lumayan kena zoning. Ini mungkin salah satu langkah antisipasi karena tadi si Brody-nya juga udah kalah, udah sempet ke press di early game. Jadi mau nggak mau sampai 4 orang dong di rumput tuh. Tapi kayaknya udah ketahuan, makanya di sini Brody-nya main aman bro. Talkboot untuk item sepatu yang dia gunakan mungkin karena musuhnya cukup banyak crowd control, jadi salah satu item untuk nge-counter tipis-tipis efek CC dari musuh. Oke, dia lanjut farming lagi, main aman aja sih sebenarnya di sini Brody-nya. Oke, pecah team fight-nya di arah mid lane, dia coba untuk ambil posisi, cari posisi untuk join team fight kah atau lanjut farming? Lanjut farming kayaknya, dia cuek. Emang kalau lu belum jadi amat, kayak damage-nya masih kentang gitu, mending gak usah ikut team fight daripada ikut team fight kagak dapat apa-apa, mending farming guys, manfaatin di sini lu bisa dapetin platingan bahkan. Brody-nya di situ menurut gue sayang aja sih dia ngapain join team fight dengan item yang belum jadi dan level yang masih kecil kayak gitu. Dan di sini dia lagi OTW ke DHS, Demon Hunter Sword, mungkin bakal digantungin karena memang high loss-nya tebel, Lukas tebel, terus itu ada Leomord juga, jadi satu item nge-counter 3 hero musuh lumayan sih. Oke, di sini dia main aman dulu. Lihat ya move-nya dia, setelah nge-clear wave minion dia langsung ke belakang. Dia nggak lewat samping kanan loh, dia lewat belakang. Karena kenapa? Kalau misalnya dia lewat samping kanan kelihatan sama musuh, pasti langsung di-all-in. Dan di sini dia berhasil ngedapetin Hylos dengan execute. Itu dia gunanya execute guys. Dibilang worth it sih worth it, cuman gimana ya, agak jarang, janggal aja gitu seorang Claude dengan spell execute-nya, tapi ternyata OP juga. DHS-nya udah jadi. Dan di sini udah beda 2 level sama Brody. Ya, itu salah satu efek execute. Karena execute juga tuh beda level. Dari tadi Brody-nya harus
ulang recall terus-terusan, hasil dia nggak maksimal untuk nge-clear wave minion di gold lane. Akhirnya beda gold, beda level, dan di sini Cloud-nya udah jadi 2 item, langsung aja Blazing Duet di situ, BMO-nya udah dikeluarin dan double kill. Execute lagi-lagi ngedapetin 1 point kill. Oke, dibeli mentahan Antiquiras di sini untuk nge-counter Lucas, Brody, dan juga Leomord-nya. 1 item yang menurut gue nge-counter beberapa hero dari musuh itu worth it sih untuk kalian respect. Tapi ini tergantung situasi juga, ini karena berhubung dia ngelawannya hero yang burst damage-nya itu skill bukan basic attack, makanya dia pilih mentahan Antiquiras untuk setidaknya nge-reduce damage dari musuh, jadi nggak instant kill banget lah ketika Brody-nya atau Cloud-nya ngeluarin ulti. Kalau Brody sih gampang ya, masih bisa dihindarin lah, dia paling stun doang. Tapi stun juga nggak nge-cancel Blazing Duet dari Cloud, jadi aman sih. Oke, dilanjut farming lagi. Corrosion Skate untuk next item. Rotasi lagi ke arah mid lane, di situ ada 3 orang langsung BMO plus Blazing Duet mengarah ke Brody dan berhasil ngedapetin 3 kill. 1 kill untuk Cloud, 2 sisanya untuk timnya. Corrosion Skate-nya dikit lagi udah menjadi Lucas ulti, di situ Lunox-nya yang dituju, tapi di sini gila. Dia nunggu momen untuk nge-execute itu. Execute-nya ready soalnya nih. Tapi nggak dapat momennya. Enak banget ya, coba modal execute dong dapetin kill. Oke, dia rotasi ke atas lagi. Di sini nggak mau turtle, kayaknya dia mau fokus panjangin lane di topnya. Oke, nggak perlu ulti sih untuk nge-clear wave minion guys, kalian tinggal basic attack aja. Lagian juga ada pasif dari Windtalker yang bisa ngebantu nge-clear wave minion dengan cepat. Dan di sini ketika lihat timnya lagi keterdesak, tim fight-nya pecah di arah Lord, langsung BMO dan nggak perlu Blazing Duet, cukup execute doang guys, langsung dapat 1 point kill. Gampang ya ternyata nge-counter Lucas. Lucas biasanya di pick kalau saat rank pasti OP banget, tapi di sini kayaknya Lucasnya diayam-ayamin, mungkin karena Lucasnya nggak jadi jungler kali ya. Leomord jungler juga harusnya bisa ngacak-ngacak sih. Oke, Wind of Nature-nya udah jadi, udah lebih enak lah kalau mau masuk mau main agresif. Cuman harus berhati-hati sama Lunox-nya aja di sini karena dia yang bisa nge-burst Cloud-nya dengan instant kill. Oke, udah berhasil diamankan di situ Lunox-nya. Dia mencoba untuk ngedorong Lord dari arah bawah. Masih ada pasif turret di situ. Apakah mau digas aja? Sementara itu timnya lagi war, team fight tanpa dia, kayaknya cuek banget ya. Lebih mikirin objektif sih. Nah, justru MM yang kayak gini nih yang bagus guys. Kalau misalnya lagi bisa nyari objektif, mending nyari objektif dah. Di saat tim kalian lagi war, kalau misalnya nggak terlalu perlu amat lu untuk join team fight, mending gak usah join, mending fokus objektif. Dan lu lihat di sini sekali dia masuk war, team fight godlike dan rata guys. Blazing Duetnya udah sakit banget sih. Lucas versus Leomord. Mau Lucas mau Leomord langsung hilang bro di depan Cloud-nya. Harusnya Lucasnya bisa ke counter si Cloud, tapi di sini malah jadi coklat guys. Thank you buat kalian semua udah nonton, dan jangan lupa kalau suka konten gue diklik tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya, bye bye guys.